Shalom, selamat pagi Jemaat GPDI Maranatha Malang yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah online, selamat berjumpa kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Ya, saya juga menyapa selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Selamat bergabung, selamat menikmati cinta kasih Tuhan lewat ibadah online kami. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Juni 2022 ini. Saya percaya sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada dalam situasi dan keadaan di mana kita tidak tahu satu sama lain itu seperti apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu berada dalam setiap langkah kita. Saya mengajak kita semua seperti apapun, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini untuk mari bersama-sama bergabung bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online minggu ini dengan antusias, dengan sukacita karena saya percaya ada sukacita yang kita terima, ada sesuatu yang kita terima yang baru tentunya yang akan terus membuat kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan juga Alkitab yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau adalah Bapa yang selalu setia dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami memulai ibadah kami mau serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, hadirlah ya Tuhan dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, kami percaya Engkau memberkati kami. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang kami kerjakan, kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami siap untuk memulai ibadah online ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, Allah yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau saja Tuhan, karena hanya Engkau benteng hidup kami. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani gunung batu, amin. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Ku tak takut, ku tak gentar, ku punya Kau Allah yang dahsyat.
perbuatan ajaib atas setiap kami. Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Mari sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang Penopangku, keselamatan. Kau janji keselamatanku, kasih Kau buktikan kasih-Mu. benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Oh Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu ada berserta dengan kami. Dan saat ini kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Ada di dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tenang. Kami mau berjalan hanya dengan-Mu Tuhan. Kami tidak mau pakai kekuatan kami. Karena kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Tetapi bersama Engkau melewati apapun itu, kami mampu, kami bisa. Karena Engkau benteng hidup kami, Engkau kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Di saat lembah pun Kau ada bagi kami Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
bersamamu Bapa. Oh tenang bersamamu, bersamamu bekerja atas kami, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa-Mu atas kami. Kau hadir di Kau ada di sini, hati menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Ya, benar Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau ada di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami ya Yesus. Tuntun setiap kami di dalam segala rencana-Mu. Tuntun kami di dalam segala jalan-Mu Tuhan. Karena kami jauh, karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi terutama di dalam hidup kami saja Yesus. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan, mari muliakan Allah yang dahsyat, yang kuasanya bekerja atas setiap kita. Haleluya. Hidup kami, apapun yang kami hadapi di depan kami, oh dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan, Kau kemenangan, oh Yesus Kau benteng hidup kami. Tiada yang dapat menandingi Kau, tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Tiada yang tidak mungkin bagi Engkau, tiada yang mustahil bagimu. Oh hanya Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Mari sekali lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa, oh mengalir atas kami kuasa-Mu. Oh Kau ada di sini Tuhan. Amin. Bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu
bersyukur. Kami tidak henti-hentinya berterima kasih atas anugerah, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dalam hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah Engkau ampuni setiap kami ya Bapa. Jika kami selalu menggunakan kekuatan kami, kemampuan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami mau tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau tenang di dalam naungan-Mu. Kami mau tenang di dalam segala rencana dan jalan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau menuju kepada kemenangan dan kemenangan bersama dengan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang terutama di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Engkau ya, kami yang andalkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kekuatan. Terima kasih atas kemenangan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk segala perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, memberikan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Bekerja dan bekerjalah atas setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami, dan kami terima setiap firman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ucap syukur dan berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul Mengelola Kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah roh ya, dan dia adalah roh yang penuh kasih, kekudusan dan kuasa. Nah, kata kuasa itu dari bahasa Latin potere, artinya kemampuan ya. Jadi bukan hanya kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat atau seperti menyembuhkan orang sakit ya, bernubuat, mengusir iblis, tetapi juga kuasa yang berarti bahwa kepada saudara diberikan kemampuan yang istimewa ya, sebuah talenta yang khusus. Dan saudara itu memiliki karunia. Nah, ketika Tuhan menunjuk Bezaliel untuk membangun bait Allah, kita lihat dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 32. Keluaran 35 ayat 30 sampai 32. Berkatalah Musa kepada Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Ya. Nah, jadi bagi Bezaliel kuasa itu adalah kreativitas, inovasi, ya. Dan dia diberikan keahlian, pengertian, dan juga pengetahuan. Ya, jadi selain kuasa itu punya arti sebagai kemampuan, maka arti lain dari kuasa adalah pengaruh atau otoritas. Ya, jadi Roh Kudus itu akan memperlengkapi saudara dengan memberikan kuasa supaya saudara memiliki kemampuan yang khusus. Talenta yang khusus yang bisa memberikan pengaruh. Nah, inilah kuasa yang seperti inilah yang akhirnya saudara memiliki karisma, memiliki otoritas, ya. Dan Roh Kudus itu juga memperlengkapi saudara dengan memberikan kepada saudara kemampuan supranatural, yaitu saudara bisa berdoa dan menyembuhkan yang sakit, membuat tanda-tanda heran, ya. Dan kuasa itu berasal dari Tuhan. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Artinya kuasa itu ada dalam namanya. Nah, dari ayat pertama di Alkitab, maka kita bisa
mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas. Nah, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan firman Tuhan itu yang menjadikan seluruh alam semesta ini. Ya, dan dengan demikian, maka nilai-nilai yang sama ketika saudara diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Artinya kepada setiap kita itu sudah diberikan kuasa. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, melalui ayat ini kita tahu Tuhan itu memberikan otoritas kepada Adam untuk memberikan nama, ya. Bukan karena Tuhan itu kurang daya imajinasinya, tapi karena Tuhan itu mendelegasikan kuasa kepada Adam, ya, supaya Adam dapat menggunakan kuasanya, pengaruhnya, otoritasnya atas nama Tuhan, di dalam nama Tuhan. Nah, kita melihat lebih jelas lagi dalam Perjanjian Baru, ketika jemaat Tuhan itu diutus untuk menggunakan kuasa itu di dalam nama Yesus. Ya, di dalam nama Yesus kabarkan Injil, dalam nama Yesus sembuhkan orang sakit, dalam nama Yesus usir segala iblis. Nah, jadi apa yang paling penting di sini? Yaitu menyadari bahwa kuasa yang kita terima itu dipinjamkan, ya, oleh Tuhan kepada kita. Jadi kuasa itu sebenarnya bukan milik kita. Ya, katakan kepada kanan kiri saudara, itu dipinjamkan. Ya. Nah, jadi kita seharusnya menggunakan kuasa itu dengan sebagai hamba yang setia, sebagai orang kepercayaannya Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah manusia itu sudah menjadi manusia yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Ternyata tidak, belum, ya. Buktinya, setelah Adam dan Hawa diberikan seluruh kuasa Allah, ya, ternyata mereka lebih mendengarkan si ular, beludak, yaitu iblis. Mereka akhirnya menjadi sombong dan jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian di Kejadian pasal 11, manusia itu menggunakan segala kuasa yang dipinjamkan itu untuk mengumpulkan seluruh dunia dan memberontak melawan Tuhan. Mereka menggunakan segala talenta, kreativitas, kemampuan mereka untuk membangun sebuah menara yang namanya Menara Babel, ya, supaya bisa menjangkau sorga untuk menantang Tuhan. Ya, tapi Tuhan dengan belas kasihannya tidak menyerah terhadap manusia. Dia mencoba lagi, ya, dia membangkitkan Abraham dengan keturunannya dan membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Nah, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka Allah itu membuat sebuah janji. Ulangan 8 ayat 18, ya. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi ingat Tuhan Allah, Tuhan Allahmu. Dan Tuhan itu memberikan perlindungan di sini, memberikan bimbingan. Di Ulangan pasal 8 yang berbicara tentang kuasa. Nah, kalau di pasal sebelumnya, di dalam Ulangan pasal 5,
Tuhan itu mengingatkan bangsa Israel tentang 10 perintah Allah yang berbicara tentang kasih. Ya, 4 hal yang pertama itu kasih kepada Tuhan, dan 6 hal berikutnya adalah kasih kepada sesama manusia. Nah, Tuhan berbicara tentang 10 perintah Allah, dan di pasal berikutnya Tuhan itu mengekspresikan bagaimana Dia sangat mengasihi umatnya, dan Dia akan memelihara mereka, melindungi mereka. Dan disinilah kita mendapat ayat yang sangat terkenal ya, dalam Keluaran 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi fokusnya adalah kasih kepada Tuhan. Dan kemudian di pasal berikutnya di dalam Ulangan pasal 7, Tuhan itu meminta bangsa Israel untuk menguduskan dirinya. Ya, di dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, jadi Tuhan itu membawa ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu, dan mereka akan mengalami kelimpahan yang luar biasa, artinya diberkati. Tapi ketika diberkati, jangan kehilangan kekudusanmu. Jangan jadi serakah karena emas dan perak. Jangan jadi sombong di dalam hatimu. Ingat bahwa kuasa ini hanya dipinjamkan. Ya. Jangan menggunakannya untuk kesukaan atau kesenangan kita sendiri. Nah, di dalam konteks kasih dan kekudusan, di dalam Ulangan pasal 8, pasal berikutnya, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, artinya saudara akan diberikan kemampuan untuk bisa sukses di dalam masyarakat saudara. Di pasar ekonomi. Ya, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan dikenal oleh semua bangsa di seluruh bumi. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa kuasa ini harusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak berdaya. Ya, jadilah berkat bagi orang yang lemah. Jadi gunakan ini untuk menolong orang yang miskin, yang membutuhkan. Nah, apakah bangsa Israel menggunakannya? Sekali lagi tidak, ya. Bangsa Israel menjadi serakah, mereka jadi sombong. Mereka mengabaikan orang-orang miskin, anak-anak janda-janda, anak-anak dan janda-janda. Dan bangsa Israel juga membenci orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, dan Tuhan sebenarnya mengingatkan mereka, hei, kamu dulu adalah seorang hamba, budak, ya. Jadi sebenarnya sudah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang asing, seorang budak. Tapi ketika bangsa Israel merasakan kesuksesan, maka mereka ternyata memanfaatkan orang-orang yang terbuang ini. Ya, mereka menekan, mereka menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Contohnya, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan peraturan di Israel bahwa setiap 7 tahun itu tanah harus diistirahatkan selama 1 tahun, ya, untuk Sabat. Nah, dalam setahun itu maka tidak boleh ada yang melakukan apapun, ya. Dan kepada orang yang berhutang maka harus diberi kebebasan. Jadi selama 12 bulan tidak usah membayar bunga. Artinya orang miskin itu mendapat kelepasan. Ya, jadi mereka tidak stres untuk membayar hutang-hutangnya. 1 tahun saja, dan baru setelah itu mereka akan melanjutkan lagi. Dan dalam setiap tahun yang ke-50 itu adalah tahun Yobel. Artinya setiap budak itu akan dilepaskan. Setiap hamba itu akan dilepaskan ya untuk pulang kembali ke rumah. Setiap hutang-hutang itu akan dibebaskan, ditiadakan. Setiap tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya ya kalau hal ini berjalan maka
setiap keluarga itu hanya miskin untuk 3-4 generasi saja, ya. Karena pada tahun Yobel, maka semua orang miskin itu yang sudah kehilangan asetnya itu akan dipulihkan kembali asetnya kepada mereka. Nah, Tuhan memberikan kepada Israel itu sebenarnya sebuah sistem yang luar biasa tentang manajemen kekayaan dan pendistribusiannya. Sehingga gap pendapatan income itu tidak pernah terlalu lebar. Ya, yang kaya tidak akan terlalu kaya, yang miskin tidak akan terlalu miskin. Nah, ini sebenarnya adalah sistem yang diberikan kepada bangsa Israel. Tapi pada tahun Sabat dan Yobel ini tidak pernah dipraktekkan, ya. Dan sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan peraturan seperti ini tuh di kitab Keluaran. Tapi tidak pernah dilakukan oleh bangsa Israel selama 1.500 tahun kemudian, ya. Dan selama itu Israel sebenarnya sudah merasakan kesuksesannya, bisa membangun rumah yang bagus, aset-asetnya bertumbuh semakin besar. Mereka mengumpulkan emas dan perak dan itu semakin bertambah. Mereka akhirnya jadi serakah, mereka jadi sombong dan mereka lupa akan Tuhan mereka, ya. Tuhan yang sudah memberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Dan ternyata mereka menyalahgunakan kekuasaan ini. Contoh yang lain di Alkitab adalah tentang seorang raja yang baik, yaitu Hizkia. Nah, Hizkia ini memulai dengan sangat luar biasa. Ya, dia adalah orang yang rendah hati, selalu berdoa, berjalan dalam kasih Tuhan, ya. Dia bertumbuh dalam iman, melayani, berapi-api dalam Tuhan. Karena dia mengutamakan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan dan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. 2 Raja-Raja 18 ayat 6-7. Dikatakan ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ya, Hizkia mengalami mujizat demi mujizat, mujizat-mujizat yang luar biasa, ya, di mana Tuhan membantu dia untuk membantai 150.000 musuh Asyur. Dan kemenangan ada di pihak Hizkia. Kemudian Tuhan juga menyembuhkan dia dari kanker stadium 4. Ya. Hizkia bergerak dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika dia merasakan kesuksesan, karena kuasa yang dia miliki, dia kemudian menjadi sangat besar dan sangat sibuk. Dia kemudian tergoda dengan permainan kuasa yang dimainkan oleh dunia, ya. Dan dia kemudian menjadi terobsesi dengan uang. Dia menjadi sangat luar biasa di dalam akumulasi keuangannya. Nah, bukannya dia mengelola kekuasaannya yang sebenarnya dipinjamkan kepadanya, tapi dia malah mempromosikan dirinya sendiri. Karena dia ingin jadi terkenal, ya. Dia ingin dikagumi oleh orang-orang. Dan dia ingin dipandang sebagai raja yang penting. Nah, suatu hari orang Babel itu mengirim dutanya untuk belajar dari Hizkia. Saat itu Babel itu masih kota kecil, ya, belum jadi kerajaan. Nah, Hizkia itu dapat menyaksikan kepada mereka bagaimana Tuhan itu sudah menolong dia. Dia menyaksikan bagaimana keselamatan itu datang daripada Tuhan. Namun, ya, tapi dia menyombongkan semua kekayaannya, senjatanya, semua emas dan peraknya itu ditunjukkan kepada orang Babel ini. Seberapa kaya dia sekarang, ya, seberapa
kuat dia sekarang, ya, seberapa kuat yang dimilikinya sekarang dengan segala persenjataannya. Ditulis dalam Yesaya 39 ayat yang kedua, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, di sini Hizkia ingin menunjukkan impresi kepada pengunjungnya, ya. Ini loh raja yang hebat, penting, raja yang luar biasa, ya. Nah, Tuhan akhirnya sedih memandang Hizkia seperti itu. Nah, kemudian Tuhan mengirim nabi kepada Hizkia, ya. Yesaya 39 ayat 5 sampai 6 dituliskan, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Sayang ya, Hizkia yang memulai dengan baik, tapi dia tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami kemerosotan yang sangat tajam selama 200 tahun berikutnya. Ya, hanya orang dunia yang menyembah kuasa. Nah, contoh yang lain, ya, menakutkan sekali ketika seorang pria yang tidak nyaman dengan dirinya itu hanya akan melayani dirinya sendiri ketika dia diberikan kuasa. Ya, contohnya adalah Daud. Dia adalah pahlawan, tapi ternyata punya aib, punya celah. Ya. Nah, beberapa pasal sebelumnya dikisahkan tentang seorang raja. Ya, dalam 1 Samuel 25 dituliskan bahwa semua orang di Israel itu tahu siapa Daud. Karena Daud ini adalah orang yang terkenal, ya, dan banyak orang itu mengagumi Daud. Banyak orang mengira dia adalah raja di masa depan yang sedang dinanti-nantikan. Di dalam 1 Samuel pasal 25, di situ dituliskan bahwa Daud itu ada di padang gurun Karmel, ya, di padang gurun dekat Karmel, di mana tinggal seorang yang bernama Nabal. Nah, Nabal ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya ribuan domba, ya, dan juga kambing. Dan saat itu tentara Daud itu berkemah di sekitar situ. Dia melindungi ternak dan properti Nabal dari semua pencuri, ya. Nah, kemudian ketika pasukannya ini lapar, maka Daud itu meminta kepada Nabal, ya, apakah Nabal bisa memelihara pasukan Daud ini. Nah, saudara tahu Nabal itu arti namanya adalah orang bodoh, ya. Nabal itu adalah orang yang sombong, dia angkuh. Nah, kemudian Nabal ini dengan sombongnya dia itu berkata dalam 1 Samuel 25 ayat 10 dikatakan, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ya, Nabal ini dia meremehkan Daud. Ya, kamu itu siapa sih? Kamu kan yang memberontak terhadap Saul. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 11 dikatakan, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang
aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ya. Dengan kata lain Nabal ini berkata, aku tuh nggak tahu kamu itu datangnya dari mana. Wah, ini kasar sekali ya. Karena setiap orang di Israel itu pasti tahu siapa Daud. Dan Daud jadi tersinggung. Daud marah. Ego Daud jadi terluka, ya. Dan di saat ini Daud itu akhirnya ingin membunuh semua orang di kota itu. Semua orang, artinya termasuk orang yang enggak bersalah. Kenapa? Karena Daud tersinggung. Ya, egonya terluka. Jadi Daud yang penuh kuasa saat itu dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Jadi kalau dia marah dia boleh membunuh. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga kisah saudara ya. Apakah saudara yang penuh dengan kuasa, maka saudara punya kemampuan ya ketika saudara jadi bos besar dan saudara akan berpikir bahwa saudara dapat melakukan segala hal. Ya. Nah, kemudian istri Nabal yang namanya Abigail, dia datang, dia berbicara kepada Daud dengan penuh hikmat. Ya, Abigail berkata, Daud, Tuhan itu bersama dengan engkau. Tuhan itu sudah memberkati engkau. Engkau harus ingat bahwa semua kekuatan, semua kekuasaan yang engkau miliki itu berasal dari Tuhan. Dan engkau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ini adalah kuasa yang dipinjamkan kepada engkau. Jadi jangan pernah menyalahgunakannya. Ya, dengan menumpahkan darah tanpa alasan atau mau bertindak sendiri untuk mencari keadilan. Ya, Daud diperingatkan oleh Abigail karena Daud hampir saja dia menjadi orang jahat. Ya, 1 Samuel 25 ayat 31 dikatakan, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Daud hampir saja berbuat salah dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ya, dan Abigail memperingatkan dia, menyelamatkan Daud. Nah, Daud bisa melakukan apapun yang dia inginkan sebenarnya. Ini sebenarnya bukan pertama kali Daud berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Pernah suatu kali dia juga berselingkuh ya dengan Batsheba. Nah, ini dilakukan oleh Daud untuk memuaskan kedagingannya. Nah, kemudian dia membunuh suami Batsheba, yaitu Uria. Padahal Uria itu adalah seorang bodyguardnya Daud yang sangat setia. Salah satu dari prajurit yang gagah berani, yang dekat sebenarnya dengan Daud. Kenapa? Karena dia kok bisa melakukannya, ya? Karena Daud punya kuasa. Ya, Daud dapat melakukan apapun yang dia inginkan karena dia punya kuasa. Ini jahat ya. Dan akhirnya kejahatannya itu melepaskan kuasa kejahatan di monarkinya, dalam rumah tangganya, ya. Dan memberikan dampak kepada seluruh bangsa Israel. Nah, saudara lihat, Alkitab ini sangat luar biasa. Ya, karena Alkitab adalah otentik dan sangat-sangat benar. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi apapun. Alkitab itu memberikan info kasus demi kasus atas penyimpangan dari kuasa.
Ya, kuasa yang sebenarnya dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita dan kita menyalahgunakannya kuasa itu terus-menerus. Ya, karena kita tidak berfokus kepada kekudusan, tidak berfokus kepada kasih, tapi mempergunakan kuasa itu untuk 3 ya, harta, tahta, wanita. Ya, nah ini adalah kisah dari tadi ya, Taman Eden, dari Menara Babel, dari kisah bangsa Israel, dari kisah Raja Hizkia, dari kisah Raja Daud, dan banyak lagi yang lain. Nah, ketika umat Tuhan tidak mengelola kuasa Tuhan, maka akan terjadi penyimpangan kekuasaan yang mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Ya. Nah, di dalam Alkitab apakah ada orang yang dapat mengelola kuasa itu? Puji Tuhan, ada satu orang yang dapat mengelola kuasa dan itu adalah Yesus Kristus ya. Namanya Yesus, namanya Yesus. Yesus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yesus adalah teladan kita ya, contoh hidup yang bisa kita teladani. Yesus adalah teladan yang sempurna dan dari seorang pengelola yang baik dari kuasa Allah ya. Nah, setelah berpuasa 40 hari, maka iblis itu mencobai Yesus untuk menyalahgunakan kuasanya. Tetapi Yesus melawan iblis ya. Dan Yesus tetap aman. Yesus yakin tentang siapa dia sebagai anak Allah. Dia tahu dari mana datangnya dan kemana dia akan pergi. Ya, inilah teladan Yesus yang perlu kita teladani. Roh Kudus adalah roh kasih, kekudusan, dan juga kuasa. Ketika kita mengejar kasih, ketika kita mengejar kekudusan, Tuhan akan memberdayakan kita untuk hidup dalam kemenangan di dalam Kristus. Tapi ingat, kuasa yang kita terima ya, yaitu kemampuan, pengaruh, otoritas atau pemberdayaan, itu hanya dipinjamkan kepada kita. Ya, kita sebagai pelaksana, pelayan dari Allah yang setia. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita diuji dalam kasih kita kepada Tuhan dan pengejaran kita akan kekudusan, dapatkah Tuhan mempercayai kita untuk menolak keinginan daging? Ya, kita harus mengetahui siapa diri kita di dalam Kristus. Dan kita harus memiliki karakter yang berakar dan tunduk kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi saluran kuasa Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman yang telah kita terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, kalau kami diingatkan bahwa ketika kami diberikan kuasa dari Roh Kudus itu, maka kami telah diberikan kemampuan, diberikan pengaruh, diberikan otoritas untuk memberdayakan kuasa yang sebenarnya hanya dipinjamkan kepada kita. Mari ya Tuhan, biarlah kami boleh sadar untuk kami menggunakan kuasa itu untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Dan kami boleh aman ya Tuhan,
karena kami tahu siapa diri kami di dalam Engkau, di dalam Kristus. Tolong ya Tuhan untuk setiap kami memiliki karakter yang berakar di dalam Engkau. Semakin menunjukkan karakter yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh juga tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Tidak sombong ya Tuhan, tapi kami memberdayakan kuasa yang ada pada diri kami untuk menjadi saluran kuasa Tuhan bekerja dan menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah diberitakan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menerangi setiap hati kami, menuntun setiap jalan yang ada di depan kami ya Tuhan, untuk kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan persembahan terlebih dahulu. Firman Tuhan persembahan pada pagi hari ini saya beri judul Demi Kemurahan Allah. Kita akan melihat satu ayat yang sudah tidak asing buat kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa, jadi di ayat ini Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Roma saat mereka memberikan persembahan. Paulus berkata kepada jemaat ini, semata-mata adalah demi kemurahan Allah. Kalau mau memberikan persembahan kepada Allah, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, Paulus berkata, lakukan itu karena atau demi kemurahan Allah. Jadi satu-satunya alasan agar persembahan kita menjadi persembahan yang hidup, itu persembahan yang kudus, bahkan itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Lakukan demi kemurahan Allah. Lakukan demi kemurahan Allah. Bagaimana dengan kita selama ini? Kita sudah mungkin dari kecil memberikan persembahan. Mungkin kita sudah lama sekali memberikan persembahan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita sekalian. Bertanya kepada diri kita masing-masing. Saat Anda, saat saudara memberikan persembahan, saudara lakukan, saudara berikan persembahan itu demi apa? Apakah demi sebuah kebiasaan, sebuah kewajiban yang kemudian berlanjut menjadi satu kebiasaan karena itu kita lakukan minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau bahkan tahun demi tahun? Ataukah demi untuk mendapat berkat? Ataukah demi untuk dilihat orang lain? Ataukah bahkan mungkin kita melakukannya karena kita tahu banyak orang yang memancing, memberi untuk kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Ketika kita memberi persembahan, Paulus menasehatkan, lakukan itu semata-mata demi kemurahan Allah. Kalau kita lihat kalimat ini, demi kemurahan Allah, dijelaskan oleh terjemahan lain. Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Roma, melakukannya demi kemurahan Allah, yaitu Paulus berkata, hitung, coba hitung belas kasihan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Hitung itu. Ingat, bagaimana Tuhan sudah bertindak dengan begitu penuh dengan belas kasihan, dengan begitu banyak cara. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, umur berapa kita hari ini?
Dan ada berapa banyak cara yang sudah Tuhan kerjakan ketika dia menunjukkan belas kasihannya, ketika dia menolong kita, ketika dia menyelamatkan kita, ketika Tuhan meluputkan kita, ketika Tuhan berkemurahan dalam hidup kita. Ada begitu banyak cara yang sudah Tuhan lakukan. Dan Paulus berkata, hitung itu. Bertindak demi belas kasihan Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita dengan begitu banyak cara. Dan Paulus berkata, belas kasihannya itu adalah belas kasihan yang tidak terhingga, yang begitu luar biasa. Dan biarlah itu yang mendorong kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Demi belas kasihannya yang luar biasa, demi pertolongannya yang dilakukan dalam hidup kita dengan begitu banyak cara. Dan itulah yang kemudian Paulus menasehatkan. Berikan persembahanmu, maka persembahanmu akan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, mengembalikan kita agar kita dapat memberi persembahan dengan benar, dengan menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah itu adalah persembahan yang hidup yang kita berikan kepada Tuhan. Ayat yang akan mengunci firman Tuhan ini masih dalam Roma 12 ayat yang pertama, tapi saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Saudara, Paulus berkata apa? Mengingat hal-hal belas kasihannya yang sudah ditunjukkan di dalam kehidupan kita dengan begitu banyak cara. Apakah yang diminta oleh Paulus, yang diminta oleh Tuhan itu terlalu banyak? Tidak. Paulus berkata, demi kemurahan Allah, persembahkanlah kepada Tuhan. Demi belas kasihannya, persembahkanlah kepada Tuhan. Demi kemurahan hatinya yang sudah melakukan di dalam kehidupan kita dengan begitu banyak cara. Itulah sebabnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itu tidak pernah terlalu banyak. Siapkan persembahan saudara, biarlah persembahan saudara dilandasi hanya karena demi kemurahan Allah yang sudah ditunjukkan dalam hidup kita dengan begitu banyak cara. Amin. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang begitu berbelas kasihan, yang begitu ajaib, yang sudah menolong kami dengan begitu banyak cara dalam sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami Tuhan mau memberikan persembahan kepadamu, karena kami ingat, karena kami sudah menghitung-hitung berkat-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah itu boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kuduskan Tuhan setiap persembahan kami. Engkau yang akan mengembalikan, membalas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan dengan mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap memberi persembahan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Ya, Bapak Ibu, ibadah sudah berakhir. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri dengan doa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap jemaat. Terima kasih, memberkati jemaat Tuhan agar kehidupannya boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami doakan
di akhir bulan Juni, bagi jemaat yang boleh bertambah usia, kiranya Tuhan melonok, Tuhan memberkati, panjang umur. Terima kasih buat penyertaan pertolongan Tuhan bagi yang berulang tahun. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi setiap jemaat. Terima kasih. Sebentar ibadah akan kami akhiri. Kami percaya Tuhan melihat setiap pelayan Engkau berkati. Terima kasih, berkati usahanya, pekerjaannya, kuliah, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kedangkan tangan kita, diberkati setiap jemaat yang hadir oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Amin. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Wah, senang sekali ya ibadah online sudah selesai kita lewati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap stay, tetap mengikuti ibadah online hingga ibadah online ini selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga bagikan channel YouTube GPDI Maranatha Malang agar setiap orang yang kita kenal dimanapun mereka berada juga merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan yang baru sama seperti yang kita rasakan. Kita akan bertemu di ibadah online minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.